Yang kami hormati Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri beserta pejabat utama Baintelkam Polri. Yang kami hormati Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya. Yang kami hormati para undangan dari Ormas, OKP, dan mahasiswa. Dan yang kami hormati Bapak dan Ibu seluruh undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur, alhamdulillah, mari bersama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab atas izinnya kita semua dapat menghadiri acara buka puasa bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ormas, OKP, dan mahasiswa dengan tema Harmoni Ramadan 1447 Hijriah 2026 Masehi, memperkuat sinergi Polri dengan Ormas, OKP, dan mahasiswa dalam menjaga Kaptibmas guna menyukseskan Asta Cita menuju Indonesia Emas. Salawat serta salam milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali acara pada sore hari ini dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 1 sampai dengan 7, dilanjutkan surat An-Najm ayat 9 sampai dengan 18 yang akan dibacakan oleh Qori Muhammad Zian Fahrezi dan Sari Tilawah Brigadir Rizka Rosalia Dewi SH.MH. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. وَالسَّمَاءِ
Bismillahirrahmanirrahim. فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى. عند سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan serta pohon-pohonan keduanya bersujud tunduk kepadanya. Langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu
mengurangi keseimbangan itu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia Jibril menyampaikan wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang dia wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu orang-orang musyrik Makkah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Sungguh, dia benar-benar telah melihat dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha, tempat tertinggi. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dan tidak pula melampaui apa yang dilihatnya. Sungguh, dia benar-benar telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang sangat besar. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah tebalnya keimanan di hati kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Adapun Qori bernama Muhammad Zian Fahrezi, umur 9 tahun dan berasal dari kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan prestasi yang telah diraih sebagai juara 1 kategori anak-anak pada ajang MTQ Internasional Al-Amid ketiga Karbala, Irak pada tahun 2026. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dan kita berikan apresiasi untuk anak-anak bangsa. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita saksikan bersama-sama penayangan video selayang pandang momen kebersamaan Polri bersama Ormas, OKP, dan mahasiswa. Selamat menyaksikan. Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pengayom, pelindung, pelayan masyarakat dan penegak hukum memberikan bakti terbaiknya dalam menjaga Kamtibmas di Indonesia. Polri selalu hadir di setiap sendi kehidupan masyarakat dengan memberikan kontribusi terbaiknya menjaga negeri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam situasi aman, situasi rawan, sampai dengan bencana alam. Polri selalu hadir memberikan perlindungan dan membantu masyarakat tanpa pamrih. Polri juga mendukung dan mengawal program pemerintah Presiden Prabowo melalui makan bergizi gratis, MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, pemberantasan narkoba, hingga ketahanan pangan. Saat ini, Kapolri bersama para tokoh Ormas, OKP, dan mahasiswa berkumpul dalam acara buka puasa bersama serta memanjatkan doa untuk keselamatan dan kesejahteraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Acara ini menjadi simbol sinergi dalam mendukung program prioritas pemerintah menuju Indonesia maju dan sejahtera melalui sinergitas antar Polri, Ormas, OKP, dan mahasiswa. Kita berharap situasi Kamtibmas dapat terjaga dengan aman, damai, dan kondusif. Terjaganya stabilitas Kamtibmas di berbagai sektor kehidupan masyarakat, situasi aman di masyarakat di berbagai wilayah, rasa damai masyarakat dalam menjalankan ibadah dan aktivitas sehari-hari, serta terciptanya harmoni antara elemen bangsa selaras dengan program unggulan Kapolri melalui Polri Presisi yang mendukung visi Astacita Presiden Prabowo untuk kesejahteraan dan kemandirian bangsa. Di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita perkuat kebersamaan dan kekompakan seluruh potensi anak bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Polri siap mengawal program pemerintah demi terwujudnya Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera. Polri presisi siap menjaga negeri, mengawal program pemerintah Presiden Prabowo menuju Indonesia maju dan sejahtera. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Selayang Pandang yang baru saja kita saksikan bersama-sama. Dari video tersebut kita dapat melihat bahwa Polri bersama dengan Ormas, OKP, dan mahasiswa berjuang bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat menuju Indonesia emas. Bapak Ibu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara dilanjutkan dengan penyerahan tali asi kepada anak yatim. Perwakilan penerima tali asi silakan tampil ke depan. Dimohon dengan hormat kepada Bapak Kapolri dengan didampingi oleh Ustadz Abdul Somad dan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah untuk berkenan menyerahkan tali asi. Kami silahkan. Berkenan untuk dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Berkenan kepada Bapak Kapolri, Bapak Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah dan Ustadz Abdul Somad dapat foto bersama dengan anak yatim. Kita akan bagi 3 sesi, mohon izin kami pandu. Pertama dengan sikap sempurna, 3, 2, 1. Boleh dengan kedua, salam presisi. 3, 2, 1. Dan terakhir, salam astacita. 3, 2, 1. Berkenan kepada Bapak Kapolri untuk dapat naik ke atas panggung dan kepada Ustadz Abdul Somad dan Bapak Zulfikar untuk dapat kembali ke tempat duduk. Acara dilanjutkan dengan sambutan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang karena ini kita masuk dalam bulan Ramadan, tentunya penyebutannya disesuaikan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan guru kita, Ustadz Profesor Haji Abdul Somad Batubara. Terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Riau dan baru saja mendarat beliau. Terima kasih, kita berikan apresiasi untuk beliau. Yang kita hormati dan kita banggakan Wamen P2MI sekaligus Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dinda Zulfikar Ahmad Tawala. Yang saya hormati para pimpinan organisasi kemasyarakatan, mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun demikian tidak mengurangi rasa hormat kami. Ada Pak Hercules, kemudian juga teman-teman yang lain, dan juga para pimpinan organisasi
kemasyarakatan pemuda ataupun teman-teman dari OKP. Terima kasih untuk seluruhnya. Kalau tidak salah tadi Pak Kabik juga melaporkan ada teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil ya. Ada Mas Usman Hamid dan kawan-kawan. Mohon maaf saya belum menyebutkan tadi. Kemudian yang saya hormati seluruh pimpinan Koalisi Masyarakat Sipil yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Para pimpinan Cipayung Plus yang juga hadir, para koordinator Pusat Aliansi BEM, dan Ketua BEM Universitas yang hadir. Kemudian tentunya yang hari ini menjadi leading sektor, Pak Kabintelkam, Komjen Pol Yuda Gustawan, beserta seluruh pejabat utama Baintelkam Polri, kemudian Pak Dankor Brimob, kemudian Kadif Humas dan seluruh pejabat utama yang hari ini hadir, Pak Kapolda Metro, serta khususnya seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama tentulah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk hadir di dalam acara buka puasa bersama dengan tema Harmoni Ramadan 1447 Hijriah, memperkuat sinergi Polri dengan Ormas, OKP, mahasiswa dan masyarakat sipil dalam menjaga Kamtibmas guna menyukseskan Asta Cita menuju Indonesia Emas. Tentunya saya pertama kali mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh sahabat-sahabat dan rekan-rekan semua di dalam acara pada sore hari ini, dan tentunya kepada panitia yang menyelenggarakan sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya di bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang penuh rahmat, dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan tentunya mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga kegiatan ini juga menjadi momentum silaturahmi yang tentunya membawa kemaslahatan buat kita semua, khususnya dalam sama-sama kita bersatu untuk menjaga Indonesia tercinta, Ibu Pertiwi yang kita cintai, demi mewujudkan visi dari Bapak Presiden, yaitu visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta sahabat-sahabat sekalian, tentunya kita tidak pernah lepas dan lekang dari sejarah bagaimana peran dari para pemuda, mulai dari awal sebelum kita merdeka, pemuda, pemudi selalu menjadi mesin utama, penggerak untuk kita terus berjuang dalam menjalankan perjalanan. Dan sejarah bangsa ini tidak lepas dari peran para pemuda. Tepuk tangan dulu untuk para pemuda. Dan itu terbukti bagaimana pada saat para pemuda kemudian berkumpul, di mana muncul semangat yang tadinya bersifat kedaerahan, menggelora menjadi satu, menjadi semangat yang bersifat nasional. Dan pada saat itu, pada puncaknya, kemudian
para pemuda yang berkumpul dari berbagai macam suku, bangsa, budaya, bahasa, etnis, semuanya bersatu, dan saat itu kita bersama-sama memberikan satu identitas kebangsaan yang baru, yaitu bangsa Indonesia. Dan semenjak itu pergerakan pemuda terus berjalan, memotori perjalanan sejarah. Dan sebagai penggerak utama untuk mempercepat lahirnya keputusan besar pada saat itu, mempelopori kebangkitan nasional dan mendorong terlaksananya proklamasi kemerdekaan di tahun 1945. Dan itu tidak lepas dari sejarah dan peran rekan-rekan pemuda sekalian. Seiring berjalannya dengan waktu, tentunya peran pemuda sampai saat ini terus masih ada. Rekan-rekan tentunya terus mengembangkan diri, baik dalam bidang pendidikan, dalam mempersiapkan literasi-literasi, dalam menyebarkan gagasan persatuan dan kesatuan, dan tentunya tetap terus menyuarakan suara kritis untuk mengawal proses demokrasi. Oleh karena itu tentunya pemuda memiliki peran strategis dalam menjaga arah perjuangan bangsa. Dan tentunya harapan kita, para pemuda tentunya juga mengawal dan berperan aktif dalam mengawal program-program dan tujuan pemerintah yang tertuang dalam misi Astacita, 17 program prioritas, dan 8 program terbaik cepat, serta sasaran prioritas nasional. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat saya, kita mengetahui bersama bahwa saat ini, belakangan ini, situasi global yang terjadi saat ini dalam kondisi yang tentunya sedang tidak baik-baik saja. Kita rasakan bagaimana situasi konflik geopolitik, konflik bersenjata, perang dagang, hingga fragmentasi terjadi di mana-mana. Bahkan Global Risk Report menyampaikan kita saat ini ada di era kompetisi global yang semakin tajam atau biasa disebut dengan the age of competition. Pada saat yang sama kita juga merasakan munculnya berbagai macam kejahatan lintas batas. Bagaimana terjadi perubahan-perubahan iklim yang sangat ekstrim. Disrupsi teknologi, disinformasi, misinformasi ini menjadi ancaman yang mempengaruhi situasi global. Di sisi lain, muncul kejahatan-kejahatan transnasional, kejahatan-kejahatan lintas negara, seperti narkoba, judi online, kemudian juga perdagangan manusia, narkoba, dan potensi-potensi konflik global yang bisa berdampak kepada konflik yang terjadi di dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah tentunya terus berusaha untuk mendorong agar program-program yang ada dalam misi Astacita, program terbaik cepat, serta sasaran prioritas nasional betul-betul bisa berjalan dengan baik. Berbagai strategi saat ini dilaksanakan, mulai dari swasembada pangan, makanan bergizi, hilirisasi, penguatan pencegahan dan peningkatan kualitas SDM, serta juga upaya untuk melakukan perhatian terhadap lingkungan kita dengan berbagai macam program,
mulai dari program ASRI sampai dengan Waste to Energy, dan tentunya ini semua perlu didukung oleh seluruh komponen bangsa. Di sisi lain, Bapak Presiden saat ini juga terus berupaya untuk memerankan posisi Indonesia sebagai negara non-blok untuk terus melakukan diplomasi dan memerankan bagaimana Indonesia bisa berperan aktif dalam turut menciptakan perdamaian dunia. Di satu sisi, pemerintah tentunya juga berusaha untuk bisa melakukan diplomasi di bidang ekonomi, mewujudkan berbagai macam diplomasi bilateral di bidang perdagangan, dalam rangka tentunya untuk mendorong investasi, mendorong hilirisasi, dan tentunya bagaimana upaya untuk supaya pertumbuhan ekonomi bisa tercapai di dalam negeri. Tentunya kita tidak boleh merupakan sejarah perjalanan perjuangan bangsa, di mana apa yang kita raih saat ini adalah hasil kerja keras bersama antara seluruh elemen bangsa, mulai dari rekan-rekan pemuda, rekan-rekan aktivis, para ulama, masyarakat sipil, serta seluruh elemen bangsa lainnya. Dan tentunya ini juga yang harus selalu saya ingatkan, dan kita ingat bersama bahwa kesatuan dan persatuan itu menjadi modal utama. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, kita telah mengalami berbagai macam perjalanan sejarah, dan salah satu yang saat ini masih terus meninggalkan warisan yang tentunya harus kita jaga adalah terkait dengan amanat reformasi. Pasca reformasi, ruang partisipasi masyarakat tentunya menjadi semakin terbuka. Organisasi kemasyarakatan, OKP, mahasiswa, masyarakat sipil, semuanya hadir sebagai pilar utama dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Institusi Polri juga mengalami transformasi. Sebagaimana mandat reformasi tahun 1998 yang memisahkan TNI dan Polri, di mana peran Polri diatur dalam pasal 6 ayat 1 TAP MPR nomor 7 MPR tahun 2000 yang membunyikan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, Polri juga merupakan pengemban amanat reformasi yang ditegaskan kembali di dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen kedua, yang menempatkan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Hal ini ditegaskan kembali melalui pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, yang menyatakan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Artinya, Polri diberikan amanat yang kuat untuk menjadi institusi sipil atau civilian police yang menjalankan fungsi keamanan dengan prinsip to serve and protect, yang mengamalkan doktrin tata tentrem Kertaharja sebagai perwujudan dari civilian supremasi. Oleh karena itu, dapat kita pahami bersama bahwa Polri dan masyarakat sipil
merupakan anak kandung reformasi. Sekaligus hasil dari perjuangan demokrasi bangsa yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal arah perjalanan bangsa. Di satu sisi, masyarakat tentunya mengharapkan situasi agar nyaman, aman, dan dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik. Demi mewujudkan masyarakat sipil, tentunya memiliki peran dalam menjalankan fungsi check and balances terhadap jalannya pemerintahan melalui berbagai saluran penyampaian aspirasi. Di sisi lain, Polri mengemban tugas memelihara Kamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sehingga aktivitas yang dilakukan masyarakat dapat berlangsung dengan tertib dan lancar. Hubungan antara Polri dan masyarakat sipil bersifat setara dan harus senantiasa dibangun dengan rasa saling menghargai. Untuk itu, saya titip jadikan polisi sebagai mitra dan sahabat dari masyarakat. Yang tentunya ini menjadi kewajiban kita bersama untuk mengawal jalannya demokrasi. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, Polri memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan agar proses penyampaian aspirasi dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu saya juga telah meminta kepada seluruh jajaran agar betul-betul bisa memfasilitasi aspirasi yang disampaikan, agar aspirasi tersebut betul-betul bisa deliver. Polri siap menjadi fasilitator dan mediator agar semua proses dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Polri saat ini merubah paradigma yang awalnya menjaga menjadi melayani. Untuk itu mari bersama-sama kita jaga agar ruang demokrasi bisa berjalan dengan baik dan tidak disusupi oleh kelompok-kelompok yang menginginkan agar terjadi kerusuhan yang mengakibatkan pesan bisa menjadi terdistorsi, tidak sampai dan menjauh dari aspirasi semula. Yang terjadi justru nanti akan terjadi chaos yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, keselamatan publik maupun fasilitas-fasilitas publik lainnya. Dan tentunya ini juga bisa berdampak terhadap terganggunya stabilitas Kamtibmas. Dan apabila tidak kita jaga dengan baik, ini juga akan berdampak pada stabilitas ekonomi. Dan apabila berlarut-larut dan tidak terkendali, ini akan mengakibatkan terjadinya perpecahan bangsa, kemunduran di bidang ekonomi, kemunduran di bidang sosial, budaya, dan hankam, yang tentunya akan merugikan seluruh masyarakat, bangsa, dan negara. Ini yang tentunya selalu harus kita ingat. Oleh karena itu, kita semua memiliki kewajiban untuk memastikan agar ruang-ruang demokrasi ini tidak ternodai dan menjauh dari harapan kita untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan, yang tentunya menjadi modal utama bangsa untuk bisa membangun dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan mencapai tujuan nasional. Dalam kesempatan ini, saya secara pribadi dan selaku pimpinan dari institusi Polri, mohon maaf apabila dalam pelaksanaan tugas anak-anak kami dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di lapangan, mungkin sering terjadi gesekan yang kemudian bisa menimbulkan korban di kedua belah pihak. Namun yakinilah bahwa ini bukan tujuan yang kami cari. Oleh karena itu penting bagi kita bersama untuk menjaga demokrasi ini tetap berjalan dengan baik, tertib, dan aman. Kami menyadari bahwa Polri masih belum sempurna, oleh karena itu kami mohon maaf
kami titip diri apabila di dalam pelaksanaan tugas kami masih terdapat kekurangan, termasuk ada tindakan dari individu-individu ataupun oknum-oknum yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Tribrata dan catur pastra yang tentunya kemudian mencederai rasa keadilan publik. Polri tentunya berkomitmen untuk terus berbenah untuk memenuhi harapan masyarakat. Polri akan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku secara transparan dan akuntabel terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan mencederai rasa keadilan publik. Di satu sisi tentunya kami semua terus berusaha untuk mendorong agar anggota-anggota kita terus bisa berbuat baik untuk bisa memberikan pelayanan terbaik sesuai apa yang menjadi harapan masyarakat. Kami tentunya memandang bahwa kritik dan masukan merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, Polri senantiasa terbuka terhadap kritik sebagai bagian dari upaya perbaikan menuju Polri yang semakin presisi, yang benar-benar bisa memenuhi harapan masyarakat, serta benar-benar bisa berada di hati rakyat. Dengan demikian, Polri dan masyarakat sipil akan saling melengkapi dan menguatkan, berjalan berdampingan serta memperkokoh persatuan dan kesatuan demi mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik di tengah berbagai tantangan bangsa. Maka dari itu dibutuhkan peran dan tanggung jawab kita bersama, pemuda dan seluruh elemen bangsa untuk saling bahu-membahu menghadapi tantangan di depan mata, momentum bonus demografi. Tentunya menghadapi ini kita harus berjuang bersama-sama sesuai dengan keahlian masing-masing, sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan posisi masing-masing untuk bersama-sama mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Terakhir, tentunya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan dari seluruh rekan-rekan, para pemuda, OKP, mahasiswa, koalisi masyarakat sipil yang selama ini terus membersamai Polri dalam bentuk kritik, dalam bentuk nasihat, dalam bentuk perhatian-perhatian, dan itu tentunya menjadi penyemangat bagi kami bahwa masih ada sahabat-sahabat polisi yang selalu menyayangi dan mencintai Polri ini. Oleh karena itu, kami titip tolong jaga, tolong kawal institusi kami, institusi Polri, agar betul-betul bisa melaksanakan amanat reformasi, dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, untuk terus bisa menjadi lebih baik dan sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa mengiringi langkah-langkah kita semua dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sejahtera. Demikian sambutan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami haturkan terima kasih. Berkenan dengan hormat Bapak Kapolri dapat kembali ke tempat. Bapak Ibu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara dilanjutkan dengan sambutan perwakilan undangan di mana sore hari ini akan disampaikan oleh Bapak Zulfikar Ahmad Tawala, SPD MIKOM selaku Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. Kepada yang kami hormati, kepada Bapak Zulfikar kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.
Alhamdulillah alladzi ja'alan nasa fil ardi khala'ifah wa amarahum bi ada'il amanah wa iqamatil adalah wa naha'um anil zulmi wal khiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Yang terhormat Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Detrandes Listio Sigit Prabowo, Jenderal Polisi Detrandes Listio Sigit Prabowo bersama seluruh PJU beliau yang hadir, ada Pak Kabid Intelkam, Pak Dankor Brimob, kemudian ada hadir pula bersama beliau Pak Kapolda Metro, ada Wakalim Diklat, abang kami, para tokoh ormas yang hadir. Di depan saya lihat, karena ini acara Ramadan, kita sebut saja beliau Haji Hercules, ada Pak Haji Arsad Canu, kemudian para teman-teman ketua OKP Cipayung Plus yang selalu membersamai, kemudian teman-teman pimpinan BEM mahasiswa, ada Pak Bintang juga. Dan tentu inilah hebatnya Polri karena selalu mempersatukan. Saya lihat di sini hadir KNPI yang sah, yang legal dan resmi. Jadi ada 3 KNPI yang hadir di sini. Bapak Ibu sekalian, Pak Kapolri, sungguh ini sebuah kegiatan yang sangat luar biasa karena dilaksanakan secara terus-menerus. Dalam satu kutipan hikmat disebut bahwa fala khairan fi khairin la yadum. Bukanlah kebaikan itu sesuatu yang tidak dilaksanakan terus-menerus. Di luar dari kegiatan yang baik ini, Pak Kapolri juga itu kalau kita lihat seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, beliau ini punya 2 cerminan kebaikan. Kebaikan yang pertama adalah ginan nafs, orang yang luas hatinya. Kalau kita tanya kepada teman-teman aktivis, Kapolri yang paling banyak membina dan membimbing aktivis yang ada di Indonesia ini adalah Pak Kapolri kita hari ini. Sangat luar biasa membimbing menuju harapan dan cita-citanya masing-masing, tak terkecuali Bapak Ibu saya sendiri secara pribadi banyak dibimbing, banyak diarahkan oleh beliau, sampai pada akhirnya Bapak Presiden Prabowo Subianto memandat dan memberi amanah sebagai wakil menteri. Yang kedua, cerminan kebaikan beliau itu adalah kaful aza, jarang menyakiti hati orang. Ini biasa kita lihat, semua orang yang bertemu beliau selalu menjadi orang yang menganggap dirinya orang yang istimewa. Karena sering sekali seumpamanya jadwalnya bertabrakan pertemuan dengan beliau, kami dengan Ansor. Biasa beliau mendahulukan Ansor, kami biasa disuruh agak menepi sejenak Mas, ada tamu temannya Bapak. Lalu kemudian berikutnya baru kami yang diterima. Masalahnya Pak Kapolri, setelah pulang dari bertemu Pak Kapolri, tempat nongkrong kami sama. Goodie bag-nya, motifnya sama. Jadi ketahuan lah kira-kira ceritanya kenapa sampai seperti itu. Makanya Mas Fahad ini bisa jadi perhatian berikut-berikutnya. Selain jadwal yang dipisah-pisahkan, kalau bisa motifnya dikasih berbeda supaya pas ketemu tidak bocor rahasia. Bapak Ibu sekalian, kami aktivis ini, Ustadz guru kita Pak Prof. Abdul Somad, kami aktivis ini Ustadz, itu ada 3 tahapan juga dalam karir kami. Tahapan pertama itu kami sebut sebagai mujahadatun nafs. Tahapan ini tahapan mencari jati diri. Makanya pada tahapan ini soundtrack perjuangannya itu adalah maju tak gentar, membela yang benar. Pokoknya berhadapannya dengan struktur Polri ini biasanya dengan Polsek. Makanya jangan salah Bapak Ibu sekalian, buku wajib yang ada di meja Kapolsek itu adalah KUHP. Karena ini akan mereka pakai berdebat dengan teman-teman kami yang ada di cabang, yang ada di daerah. Tahapan yang kedua dalam istilah Aristoteles itu adalah cultivation of virtue. Menemukan mulai pembentukan jati diri.
Biasanya di sini ya pengurus tahapan di sini ini pengurus provinsi. Pengurus provinsi. Lagu perjuangannya sudah agak beda di sini. Lagu perjuangannya itu adalah Rayuan Pulau Kelapa. Karena mulai pintar mengolah anak-anak di tingkat provinsi itu, Pak. Kodenya adalah kalau kita menghadap Kapolda, lalu Kapoldanya itu menawarkan, Dinda, kalau mau merokok, merokok aja. Berarti Kapoldanya enak diajak berkawan. Membuka diri untuk diolah oleh teman-teman yang ada di tingkat provinsi. Kalau kayak Bang Asif ini sudah kenyang dengan olahan-olahan teman-teman. Dengan Pak Andirian juga demikian. Nah yang terakhir, ini yang ada di posisi puncak tahapannya. Kayak kami yang ada di pengurus pusat ini ada di posisi puncak. Inilah yang akan menentukan apakah proses kami dari cabang, daerah, wilayah, sampai ke tingkat pusat, ini akan membuat beraktivis itu menjadi hissatun yatamanna ayyaishaha. Apakah ini akan menjadi kisah yang sangat kita impi-impikan, atau justru menjadi hissatun yatamanna ayyansaha, atau menjadi kisah beraktivis yang ingin kita lupakan. Itu sangat erat kaitannya tergantung dengan kakak asuhnya. Kalau kakak asuhnya seperti Pak Kapolri hari ini, lagunya itu adalah Sora-Sora Bergembira dan Indonesia Raya, lagu kemerdekaan. Yang problem, kalau kita ketemu kakak asuh yang tidak oke, itu tidak ada soundtracknya, yang ada mengheningkan cipta ataupun lagu Gugur Bunga. Ini ruang demokrasi yang sangat luar biasa yang kami baru rasakan sangat luar biasa di era Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Para anggota Polri dimanapun berada memang situasi tidak selalu mudah, apalagi berpuasa dan menjadi polisi itu dua hal yang hampir sama. Sama-sama harus pintar-pintar menahan diri. Kita berpuasa menahan diri dari hawa nafsu, sementara kalau polisi ini menghadapi tiga hal: realitas tugas, realitas lapangan, dan realitas media sosial. Tapi apapun itu, Bapak Ibu sekalian, dalam salah satu puisinya Ahmad Syauqi, bahwa patriot yang hebat itu lahir dari situasi yang sulit. Pun demikian, dengan sahabat yang sejati, itu akan hadir di saat-saat yang sulit. Dan saya kira OKP, Ormas, dan juga BEM mahasiswa yang hadir hari ini adalah sahabat-sahabat sejati yang dimiliki oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang akan senantiasa membersamai perjuangan Kepolisian Republik Indonesia dalam hal mewujudkan astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Fastabiqul khairat, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Karena kita diminta mewakili. Bagi yang tidak punya ormas, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari perwakilan undangan Bapak Zulfikar. Kami haturkan terima kasih dan kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya Tausiah Ramadan yang akan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Kepada yang kami muliakan, Ustadz Profesor Haji Abdul Somad Batubara, LC, DSA, PhD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa memancing ikan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya hadirin belum makan. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Jenderal Polisi Dr. Andus Listio Sigit bercerita tentang dunia yang tidak sedang baik-baik saja, ditambah lagi
dimanapun ada 3 yang tadi beliau sebut, narkoba, judi online, perdagangan manusia. Kemudian datang Bapak Zulfikar Tawala bercerita bahwa solusinya masih ada, diantaranya Kepolisian Republik Indonesia yang bisa mempersatukan kita untuk menghadapi itu semua. Jadi sebetulnya masalah dengan solusi sudah selesai. Saya ini hanya tinggal Allahumma lakasumtu aja sebetulnya. Pagi tadi saya membaca berita yang ditulis di laman web FB bahwa seorang perempuan yang satu berusia 16, yang satu lagi berusia 14. Tapi kemudian umurnya didongkrak supaya bisa buat paspor untuk mencari kerja di negeri tetangga. Lalu kemudian belum kerja, dia sudah terikat hutang oleh agen-agen dalam tanda kutip perdagangan manusia. Lalu kemudian untuk membayar itu dia mesti bekerja full time, dan nasib kurang beruntung majikan ini menyiksa. Pada akhirnya perempuan yang dulu dari kampung dalam keadaan kesusahan dan kemiskinan bangkit semangatnya, dan mereka memukul majikannya itu dengan mencekik dan menyekap wajahnya dengan bantal, dan akhirnya meninggal. Pemerintah Singapura menetapkan hukuman gantung sampai akhirnya mas Indonesia, bahkan kedutaan besar Republik Indonesia, masyarakat Indonesia berasa supaya jangan sampai terjadi. Itu jawab ini ujung-ujungnya Ustadz Somad bagian khutbah, tausiah, kultum, ceramah, tablik akbar, tapi yang ujung tombak yang berada di lapangan itu adalah kalau bisa kita mempersatukan. Alhamdulillah petang ini OKP, Ormas, semua kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan tidak seperti lagu, semoga kemesraan ini tidak cepat berlalu. Karena kadang orang bersama ketika sedang buka puasa, pas giliran tarawihnya bubar. Nah, dulu orang masih kelahi tentang masalah tarawih ini. NU 20, Muhammadiyah 8. Dengan argumentasinya. Alhamdulillah sekarang sudah tidak kelahi lagi karena sama-sama tidak tarawih. Jadi kebersamaan kita ini Masya Allah tidak berlebihan. Kalau beliau tadi mengatakan bahwa bisa mempersatukan itu, memang betul, fakta nyata. Ada orang mengaku, kata dia Nabi terakhir itu bukan Nabi Muhammad, kata dia. Siapa Nabi kamu terakhir? Nabi Muhammad. Bukan. Nabi terakhir itu Ahmad. Dia tunjuk ayatnya. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Ini ada ayatnya. Nabi terakhir itu Ahmad, bukan Muhammad. Ahmad Musaddiq. Yang satu lagi ngaku bahwa dia Jibril. Akhirnya Nabi ditangkap, Jibril ditangkap. Satu-satunya kepolisian di dunia yang bisa menangkap Nabi dan Jibril cuman kepolisian Republik Indonesia. Ditangkap Jibril dengan Nabi, dikonfrontir. Jibril, pernah ketemu? Enggak. Nabi pernah ketemu Jibril? Enggak. Berarti dua-duanya bohong, tangkap. Saya sedang ngisi pengajian, tiba-tiba pas lagi ngisi pengajian, datang surat. Enggak ada. Saya memang kalau lagi tanya jawab itu, saya menghindari untuk jamaah megang mikrofon. Selalu saya bilang, jangan langsung, pakai kertas. Kenapa saya pilih itu? Karena dengan kertas itu saya bisa pilih-pilih. Yang bisa saya jawab, yang enggak bisa saya simpan. Makanya seringkali orang, Ustadz Somad saya lihat ditanya jawab YouTube itu bisa semua. Dalam hati saya enggak bisa kan saya simpan. Di dalam surat itu dia bilang, saya dipaksa oleh ayah saya dinikahkan dengan seorang laki-laki. Dan dia adalah Imam Mahdi. Saya langsung melapor ke Polda Riau. Pak Polda, ya tolong tangkap. Nabi sudah kalian tangkap, Jibril sudah, satu yang belum, Imam Mahdi. Akhirnya Polda Riau bergerak,
Ditangkaplah Imam Mahdi ini di perbatasan Sumatera Utara Aceh. Bawa balik ke Riau, mereka lapor, Ustaz Somad, Imam Mahdi sudah tertangkap. Saya bilang permintaan saya satu aja Pak. Izinkan saya masuk ke ruangan itu, mau saya tinju muka Imam Mahdi itu. Permintaan itu nggak bisa Pak Ustadz. Apa salahnya saya bilang? Ada CCTV katanya. Ayah kandungnya yang menikahkan. Murid dari orang yang mengaku Imam Mahdi ini. Guru kepala sekolah SMK. Bukan orang yang tidak berpendidikan. Jadi kejahatan itu amat sangat luar biasa. Tapi kalau kita bersama-sama, maka insya Allah kebersamaan kita ini, kalaupun kita tidak bisa bersama di waktu kenyang, paling tidak di waktu lapar inilah kita bersama. Karena kalau kita sedang lapar itu perasaannya sama. Nah, di saat kita bersama ini kita sedang berunding, bercerita bagaimana kita bisa menyelesaikan. Tidak semua masalah bisa kita selesaikan. Karena kita bukan membawa tongkat ajaib, bim salabim abrakadabra. Tapi kalau kita berusaha, maka insya Allah. Tadi Bapak Jenderal menyinggung, lama porsinya tadi bercerita tentang anak muda. Padahal kalau saya lihat-lihat ini, banyak tua ini. Tapi kalau kita renung lagi, kenapa beliau tadi lama porsi bercerita anak muda? Saya tidak melihat ini orang tua. Ini yang saya lihat ini hanyalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Karena sebetulnya kita ini tidak pernah merasa tua. Saya sendiri selalu merasa saya ini ya semester 7 lah. Jadi sebetulnya kita ini semangat muda terus, cuman casing aja yang tua. Kita ini sama seperti Harley Davidson yang terjebak di kap 70. Maka kalau digas, itu copot semua baut-bautnya. Semangat kita tetap muda, tapi ternyata kaki kita sudah kena asam urat. Semangat kita tetap muda, ternyata perut kita udah kena asam lambung. Tapi semangat inilah yang paling penting. Maka anak-anak muda, kalau kita lihat dalam sejarah, ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, mohon maaf Bapak Ibu kalau melihat saya ceramah tidak seperti biasanya, karena memang saya menghindari ceramah menjelang berbuka ini. Karena ceramah yang paling lama menjelang berbuka inilah. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, sahabat Nabi namanya Zaid bin Sabit itu berusia 20 tahun. Dia adalah penerjemah, translator Nabi. Jadi kalau datang surat kepada Nabi dari orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, orang Khaybar, itu diterjemahkan oleh Zaid bin Sabit. Kemudian Nabi mengangkat panglima yang akan diutus, namanya Usamah bin Zaid. Usamah artinya singa. Usamah bin Zaid waktu diangkat itu umurnya 18 tahun. Zaid bin Sabit penerjemah 20. Usamah bin Zaid 18. Lalu kita selalu disodorkan cerita tentang Al-Fatih, sang penakluk. Muhammad Al-Fatih itu, saya baca biografinya, ikhtilaf 3 pendapat. 19, 20, 21. Karena mereka tidak sepakat tentang tanggal lahirnya. 19, 20, 21. Jadi mereka ini adalah anak-anak muda. Jadi kalau dulu ditanya, kamu umur 20 apa yang kamu lakukan? Penerjemah Nabi. Kamu umur 18 apa yang kamu lakukan? Panglima. Kamu umur 19 apa yang kamu lakukan? Penakluk. Sekarang anak-anak muda kalau ditanya, kamu umur 19 apa yang kamu lakukan? Aku sudah menaklukkan hati dia. Jadi masa muda ini luar biasa. Kenapa tadi Pak Jenderal lama bercerita tentang anak muda? Ternyata memang kita sedang berhadapan dengan adik-adik mahasiswa yang godaannya luar biasa. Andai saya ditawarkan, Ustaz Somad mau nggak muda lagi? Saya rasa saya kalau muda lagi saya nggak sanggup, nggak kuat. Karena godaan yang luar biasa. Saya waktu kuliah tanggal 5 September 98 sampai ke Kairo, itu belum ada internet. Warnet baru ada tahun 99. Saya ingat karena itu pertama kali saya punya email. Jadi waktu itu kalau mau komunikasi, mau melalui telepon, jadi belum ada. Sekarang orang bisa kenal dengan lawan jenis, berhubungan, bisa
intens dengan hanya dulu kita kalau tidak punya kekuatan keberanian nggak bisa kenal sama cewek sama perempuan. Zaman sekarang tinggal cari namanya, tulis di FB, lalu dapat langsung hai sayang, langsung dapat. Kalau ada laki-laki yang begitu lembutnya mengatakan hai sayang, dia bukan ayahmu, dia bukan pamanmu, dia bukan adikmu, dia bukan saudaramu, yakinlah dia makhluk dari air yang sudah naik ke darat. Ustadz Somad ini kayak nggak pernah pacaran aja waktu kuliah dulu. Saya di Mesir 98, pulang 2002, 4 tahun saya di Mesir tidak pernah pacaran sekalipun. Yang mau mencari-cari info tentang saya, silakan cari kakak-kakak kelas saya yang seangkatan sealma mater dengan saya. Mahasiswa Indonesia waktu itu 2.400 orang. Laki-laki 2.100, perempuan 300. Persaingan ketat. Jadi saya ini termasuk yang tereliminasi. Apakah di Mesir itu anak-anak muda juga menunjukkan perasaannya, ya? Makanya ada istilah bahasa Arab muzaharah. Muzaharah itu diambil dari kata zahara, zahir. Zahir artinya menampakkan. Makanya waktu zuhur itu disebut dengan zuhur karena tampak matahari terang. Muzaharah menampakkan. Bahasa Malaysianya unjuk perasaan. Bahasa Indonesianya unjuk rasa. Jadi orang yang menunjukkan perasaannya, unjuk rasa, itu memang sifat anak muda. Karena anak muda itu selalu ingin memperlihatkan perasaannya. Seperti perasaan aku ke kamu. Nah, ketika dia sedang berunjuk rasa, dalam monarki, kesultanan, kerajaan, nggak dibenarkan unjuk rasa. Tapi dalam demokrasi, maka unjuk rasa adalah salah satu cara untuk menyalurkan aspirasi. Tapi, ketika unjuk rasa itu mengganggu ketertiban umum, maka dia termasuk dalam kategori perbuatan zolim. Karena kita sudah mengambil hak orang lain. Maka kata Allah dalam Al-Quran, dalam ayat, dalam hadis, ittaquz zulma, hindarilah perbuatan zolim, fa inna zulma, karena perbuatan zolim, zulumatun yaumal qiyamah, akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Kita jangan lupa, bahwa adik-adik anak muda yang menyuarakan suara rakyat, ingin menyampaikan ke parlemen, mentok, lalu disampaikan ke jalan, waktu mau berangkat itu, masing-masing dengan mengucapkan, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Mudahkan urusan kami, Al-Fatihah. Jangan lupa, polisi yang mau mengamankan itu berangkat, doanya sama juga. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, berikanlah kami keselamatan ya Allah. Jadi sebetulnya, berbeda baju, berbeda seragam, berbeda posisi, tapi sebenarnya langkah kita itu sama. Ada satu yang menjadi kontrol pada diri kita ini. Itulah tadi yang kita pegang waktu kami di depan, Jenderal dengan Pak Zulfikar. Kami sama-sama bertiga memegang satu yang sama, sama perasaan. Tadi waktu dikomandokan, silakan posisi, foto, presisi. Saya tidak terlalu melihat, supaya jangan ketahuan saya mau mencari tahu apa itu presisi. Ternyata meletakkan tangan ke dada. Bahwa kita punya komando yang sama, ada jantung yang berdegup dan berdetak. Jantung itu bunyinya kalau dia normal, ya sama seperti yang kita dengar suara, itu suara jantung yang normal. Ada jantung itu yang tidak normal. Biasanya jantung itu tidak normal disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Makanya kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam badan itu ada satu gumpal, ada satu kepal. Idza shalahat shalahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, maka dari ujung rambut sampai ujung kaki menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, maka semuanya menjadi rusak. Ala wahliyal qalb, panglimanya, komandannya adalah hati. Walaupun gas itu letaknya di tangan, walaupun gigi itu letaknya di kaki, walaupun pakai kopling, tapi ketika kita naik motor di jalan, tertulis di pinggir jalan, hati-hati. Nggak ada pernah disebut kaki-kaki. Kenapa? Karena mata, telinga, tangan, kaki, dan hati dikendalikan semuanya oleh, tadi Ustadz bilang jantung, tapi katanya hati. Sebetulnya hati atau jantung? Supaya tidak bertengkar, kita satukan saja, jantung hati. Nah jadi, sebenarnya di bulan puasa ini, inilah yang sedang diasah, sedang merasakan perasaan orang lain, sedang merasakan bagaimana kecemasan orang lain, sedang merasakan bagaimana getirnya orang lain. Ustadz tahu nggak berapa menit lagi berakhir tausiah ini? Tahu,
karena menitnya jelas di depan ini. Saya tahu sebagian kawan-kawan khawatir, jangan-jangan udah azan ini di luar. Jangan khawatir. Saya alhamdulillah bisa merasakan dari tatapan mata yang begitu tajam. Di menit terakhir mari kita sama berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam keyakinan, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalaulah hidup ini baik untuk kami, jadikan kebaikan ini untuk bekal amal soleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan kematian kami istirahat dari segala dosa-dosa. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Wa ja'alna minal mutahabbin. Jadikan kami orang-orang yang bersaudara, berkasih sayang karenamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Jangan habiskan tepuk tangannya, masih ada satu pantun lagi. Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing bales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah Ramadan yang telah disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dan juga diakhiri dengan pembacaan doa. Kami haturkan terima kasih. Semoga dengan tausiah Ramadan yang telah disampaikan dapat menambah wawasan keislaman. Kita sekaligus dapat menambah semangat kita untuk beribadah dengan ikhlas di bulan suci Ramadan ini.